Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi dan komunikasi, yaitu tentang pengenalan hardware, software, dan brandware. Saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Seliana Putri Saharani, Marcella Apela Pananda, Aris Pramuja, Raul Iqbal Ramadan, dan Rizky Bayu Handika. Bahasan yaitu yang pertama ada pengenalan komputer, pengertian komputer, definisi komputer, dan untuk yang kedua ada software dan ada untuk fungsi software, jenis-jenis software, klasifikasi software. Untuk yang ketiga ada hardware, fungsi hardware, jenis-jenis hardware, dan contoh hardware. Dan yang keempat yaitu ada brandware, fungsi brandware, jenis-jenis brandware, dan penjelasan brandware. Dan untuk pengenalan komputer, pengertian komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Dan untuk definisi komputer, definisi yang ada memberi makna bahwa komputer memiliki lebih dari satu bagian yang selain bekerja sama, dan bagian-bagian itu baru bisa bekerja kalau ada aliran listrik yang mengalir di dalamnya. Istilah mengenai kelompok mesin ataupun istilah mengenai jutaan komponen kemudian dikenal sebagai hardware komputer atau perangkat keras komputer. Hardware komputer juga dapat diartikan sebagai peralatan listrik dari komputer itu sendiri, yang secara lirik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang telah dimasukkan ke dalamnya. Program ini bisa berupa suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri, ataupun berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan program-program inilah yang kemudian disebut sebagai software komputer atau perangkat lunak komputer. Dalam arti yang paling luas, software komputer bisa diartikan sebagai suatu prosedur pengoperasian. Suatu acara yang ditayangkan oleh TVRI dapat dianggap sebagai software dari suatu peralatan televisi. Demikian pula halnya dengan musik yang telah direkam di atas kaset dan di atas kertas, serta cerita ataupun uraian yang ada di dalam sebuah buku. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pengerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brandware, perangkat manusia. Lalu ada hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengolah informasi mentah menjadi informasi baru yang mudah dimengerti manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengolahan informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Fungsi hardware secara umum. 1. Menerima input. Hardware tertentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua, ada mengolah data dan informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Yang ketiga, memberikan output. Setelah diproses, hardware tertentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Yang terakhir ada menyimpan data dan informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang di dalam komputer, namun ada juga hardware yang dipasang di luar. Jenis-jenis hardware berdasarkan fungsinya. 1. Perangkat masukan atau input device. Input device adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Yang kedua ada perangkat pemrosesan atau proses device. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer.
Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke komputer. Ketiga, ada perangkat keluaran atau output device. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Yang keempat, ada perangkat penyimpanan atau storage unit. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Salah satu contoh storage unit adalah hard disk yang berfungsi sebagai alat penyimpanan data di dalam komputer. Penyimpanan data tidak hanya dapat dilakukan dalam komputer, namun bisa dilakukan di luar komputer dengan hard disk internal. Terakhir, ada perangkat tambahan atau peripheral. Peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Modem adalah salah satu contoh perangkat tambahan pada komputer yang berfungsi menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Contoh hardware pada komputer. 1. Ada contoh hardware input device, yaitu keyboard. Perangkat ini berfungsi untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer. Bentuknya seperti papan dan terdapat berbagai tombol huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, ada contoh hardware process device, yaitu CPU. Ini adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja pada komputer, mulai dari instruksi, pengolahan, hingga menghasilkan output. Lalu yang ketiga, ada hardware output device, yaitu monitor. Mengacu dari pengertian hardware, maka seringkali yang terlintas pertama kali dalam benak kita adalah komponen monitor. Monitor merupakan komponen primer yang harus dimiliki setiap perusahaan yang berbagai melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan data dan dokumen. Lalu contoh hardware storage, yaitu hard disk, berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer dengan kapasitas yang besar. Selain di dalam komputer, hard disk saat ini ada juga yang bentuknya portable, atau sering disebut dengan hard disk eksternal. Lalu yang terakhir ada contoh hardware peripheral, yaitu modem. Ini adalah hardware yang berfungsi sebagai alat yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, ataupun sebaliknya. Modem dapat memungkinkan komputer terhubung ke internet. Kedua, ada pengenalan software. Software atau perangkat lunak adalah sebutan bagi suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud, atau tidak terlihat. Karena software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan serta diatur oleh komputer yang bertujuan untuk menjalankan suatu perintah. Beberapa orang juga menyebut software adalah suatu data yang diprogram, diformat serta disimpan secara digital. Software tidak berbentuk fisik serta dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Mengacu dari pengertian tersebut, software adalah jembatan penghubung antara pengguna dengan hardware untuk melakukan suatu perintah tertentu. Sederhananya, tanpa sebuah software, maka perangkat komputer termasuk komponen hardware-nya tidak dapat bekerja. Tanpa software, perangkat komputer hanyalah mesin yang tidak dapat bekerja. Software memiliki fungsi. Fungsi pertama yaitu untuk menyediakan fungsi dasar dari suatu perangkat komputer sehingga bisa dioperasikan. Yang kedua, untuk mengatur setiap komponen hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara perangkat lunak lainnya dengan komponen hardware yang ada di komputer. Yang keempat, perangkat lunak atau software juga berfungsi sebagai penerjemah perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh hardware. Yang terakhir, software digunakan untuk mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah perangkat komputer. Software juga memiliki jenis-jenis. Jenis yang pertama yaitu shareware. Jenis software yang ini jadi jenis software yang telah disediakan untuk user tanpa harus membayar biaya uji cobanya. Akan tetapi, jenis software ini masih memiliki kelemahan yaitu adanya batasan kombinasi dari ketersediaan maupun kenyamanan dengan fungsinya. Berikutnya ada freeware. Ditinjau dari nama software ini, sudah terlihat bahwa merupakan jenis perangkat lunak dengan hak cipta yang tidak perlu membayar, serta pengguna dapat menggunakan tanpa batasan waktu. Berikutnya ada commercial software. Commercial software adalah jenis software yang berbayar atau untuk tujuan komersial. Biasanya pembuatan software ini memang untuk tujuan penjualan agar para pengguna tertarik untuk menggunakan software ini. Beberapa jenis commercial software biasa diantaranya seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, maupun lainnya.
Berikutnya ada firmware. Firmware adalah aplikasi yang mengacu secara jelas pada suatu perangkat lunak yang tersimpan di memori read-only sehingga tidak mengalami perubahan meskipun tanpa dialiri arus. Firmware memiliki sifat tetap atau tidak dapat diubah. Berikutnya ada malware. Untuk jenis software yang satu ini memang sengaja diciptakan untuk tujuan merusak sistem pada komputer tanpa meminta izin dari penggunanya, sehingga malware sering dianggap merugikan karena dapat menyebabkan masalah pada komputer. Berikutnya ada free software. Software ini dapat digunakan sebagai perangkat lunak yang sifatnya bebas digunakan, dipelajari maupun disalin akan tetapi tidak diizinkan untuk melakukan modifikasi. Kata bebas yang dimaksud di sini adalah bisa menggunakannya untuk tujuan apapun selain memodifikasi atau mengubah. Berikutnya yang terakhir, open source software. Sesuai namanya, untuk jenis software yang satu ini bisa digunakan secara bebas atau dengan kode sumber yang terbuka. Namun, open source software dengan free software terletak dari cara untuk mendapatkan lisensinya. Karena biasanya untuk jenis software ini memang bisa digunakan secara bebas tapi memiliki aturan tertentu. Brainware adalah perangkat intelektual yang berperan sebagai pengguna perangkat komputer, hardware, dan software. Singkatnya, yang dimaksud dengan brainware adalah manusia yang menggunakan komputer. Brainware termasuk 3 elemen atau komponen utama pada jenis sistem komputer. Fungsi brainware. 1. Merancang sistem. Seorang sistem analisis bertugas mendesain suatu sistem. Mereka berperan pada proses perancangan sistem hingga sistem bisa beroperasi sebagaimana mestinya. 2. Membuat program atau aplikasi komputer. Seorang programmer wajib menguasai penggunaan bahasa pemrograman. Serangkaian bahasa pemrograman itulah yang akan mereka susun menjadi suatu aplikasi yang bisa Anda gunakan. 3. Mengelola sistem komputer. Suatu sistem membutuhkan suatu pengolahan, maka dari itu perlu adanya seorang brainware yang berfungsi sebagai administrator. Seorang administrator akan mengelola semua hal yang ada di sistem komputer, misalnya mengelola hak akses, sistem operasi, program, data, menjaga alur sistem, dan lain-lain. 4. Melakukan maintenance. Seorang teknisilah yang akan menjalankan tugas maintenance. Cakupan tugas teknisi meliputi perawatan sistem dan melakukan perbaikan jika terjadi error. 5. Sebagai operator atau user. Operator merupakan seseorang yang menjalankan komputer melalui program di dalamnya untuk berbagai kebutuhan. Dengan kata lain, operator merupakan user secara umum. Jenis-jenis brainware. 1. Web programmer. Seorang programmer web menggunakan sistem komputer untuk membuat aplikasi berbasis web. 2. Gamers. Saat ini e-sport sedang naik daun. Para gamers e-sport tentu saja termasuk dalam klasifikasi brainware. 3. Teknisi jaringan. Mereka tidak hanya bersinggungan dengan brainware, teknisi jaringan juga harus menguasai beberapa program komputer yang berkaitan dengan jaringan. 4. Security specialist. Saat ini komputer sudah terhubung ke jaringan internet, sangat rawan terjadi peretasan. Maka itu muncullah seorang security specialist. 5. Desain grafis atau ilustrator. Seorang desainer grafis dan ilustrator banyak menggunakan aplikasi desain di komputer. 6. Database administrator. Seorang database administratorlah yang bertanggung jawab mengelola sistem database. 7. Blogger. Blogger merupakan sebutan untuk seseorang yang aktif menjalankan blog. Mereka banyak menggunakan komputer untuk menulis di platform blog. Nether. Istilah nether merujuk pada setiap orang yang aktif mengakses internet. Dengan kata lain, nether cakupan yang sangat luas. Contoh bisnis yang relevan. Fotokopi. Fotokopi adalah metode membuat tiruan atau salinan dokumen pada kertas memakai proses penyinaran. Teknik ini dibantu dengan mesin fotokopi yang sudah eksis sejak 1950-an. Manfaat fotokopi. 1. Mempermudah penyebaran informasi. 2. Mencadangkan dan mengarsipkan dokumen. 3. Melindungi dokumen utama. Fotokopi juga terdapat 3 unsur seperti hardware, software, dan brainware. Ada mesin fotokopi yang sebagai hardware, ada software untuk menyimpan atau menyalin dokumen customer, dan ada brainware yaitu seorang yang bertugas untuk mencetak dokumen customer.